Bab 16 Lokasi Proyek. Mereka sudah sampai di lokasi proyek. Hari ini akan dimulai pembangunan pertama hotel yang akan dibangun sehingga pekerjaan mereka sangat sibuk. Itu yang membuat Randy dan Dinda tidak bisa cuti setelah mereka menikah. Randy, Angga dan Dinda sudah sampai di lapangan dan disambut Ivan. Ivan kembali merasa sedih setiap melihat Dinda. Rasanya dia belum ikhlas menerima dan menyaksikan sendiri pernikahan Dinda. Ivan yang sudah menduga bahwa Randy dan Dinda akan datang ke lokasi pembangunan walau kemarin pesta pernikahan mereka karena rencana pembangunan ini sudah dari beberapa bulan yang lalu dijadwalkan jadi tidak mungkin diundur. Selamat pagi Pak, Randy dan Ivan berjabat tangan. Semua pekerja sudah siap Pak. Mereka akan segera membuat pondasi awal bangunan sesuai dengan sketsa yang kita buat, Ivan melaporkan tugasnya pagi ini. Ivan yang bertanggung jawab atas berjalannya pembangunan hotel ini dan Randy sudah mempercayakannya pada perusahaan yang Ivan pimpin. Randy hanya memantau dan mengawasi pembangunannya menjaga hal-hal yang meleset dari gambar dan keinginannya. Mereka mulai berjalan menuju lokasi pembangunan di mana para pekerja sudah memulai pembangunannya. Randy berjalan beriringan dengan Angga dan Ivan diikuti Dinda yang ada di belakang mereka. Tiba-tiba kaki Dinda tersandung batu dan hendak jatuh ke depan. Ivan yang paling dekat dengan posisi Dinda refleks menangkap dan memeluk tubuh Dinda. Randy dan Angga melihat kejadian itu. Dinda yang tersadar langsung melepaskan pelukan Ivan. Maaf tadi kaki saya terjatuh, ucap Dinda. Randy yang melihat kejadian itu tiba-tiba hatinya merasa mendidih karena marah melihat istrinya Yabek belum pernah dia sentuh dipeluk pria lain di depan matanya. Dinda langsung berjalan sejajar di samping Randy. Randy memegang tangan Dinda agar Dinda tidak tersandung lagi. Angga melihat kejadian itu tersenyum. Si bos kelihatannya cemburu nih. Tiba-tiba telepon Randy berbunyi, karena di lokasi itu sedikit berisik Randy berjalan menjauh untuk menerima telepon. Tidak berapa lama Randy memanggil Angga meninggalkan Dinda dan Ivan berdua. Din maaf tadi aku refleks memeluk kamu. Aku tidak bermaksud begitu, ucap Ivan memulai pembicaraan. Gak apa-apa Ivan, saya malah berterima kasih kalau Bapak tidak menangkap saya tadi mungkin saya sudah terjatuh di antara batu dan pasir tadi. Terima kasih Bapak sudah menolong saya, jawab Dinda. Din bisa tidak kamu bersikap biasa saja tidak usah formal seperti itu panggil aku Bapak. Maaf saat ini kita dalam keadaan bekerja. Tapi Din kita kan sudah lama saling kenal lagian kita hanya mengobrol berdua. Dinda diam dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Kamu tidak pernah memberi aku kesempatan untuk meminta maaf atas kesalahanku dulu Din. Maaf Din aku sangat menyesal. Itu sudah basi, hanya masa lalu. Randy dan Angga berjalan ke arah Dinda dan Ivan yang sedang berbicara serius. Saat mendengar pembicaraan mereka Randy berhenti dan mencegah Angga untuk berjalan mendahuluinya. Tapi aku masih berhutang maaf padamu. Aku sangat menyesal meninggalkanmu dulu. Rumah tanggaku tidak bahagia Din. Aku ingin memperbaiki hubungan kita, Ivan mencoba meyakinkan Dinda. Randy terkejut mendengar perkataan Ivan. Sudah terlambat Van. Aku sudah menikah dan bahagia bersama Mas Randy. Aku tidak mau jadi perusak rumah tangga kamu dan aku harap kamu juga jangan mengganggu rumah tanggaku. Cerita kita sudah berakhir 3 tahun yang lalu sejak kamu pergi meninggalkanku dan memilih menerima wanita pilihan orang tua kamu. Awalnya aku tidak mengetahui bahwa kamu mempunyai hubungan dengan Pak Randy Din, makanya sejak pertemuan kita kembali aku sering mencari dan mengajak kamu bertemu, tapi kamu selalu mengelak. Sampai aku nekat datang ke rumah kamu dan akhirnya aku dipukul Mas Nanda. Saat itu aku sangat putus asa Din, tidak tahu harus bagaimana lagi agar aku bisa berbicara denganmu.
Nomor aku juga sudah kamu blokir, Ivan terus saja berbicara. Randy sekarang sudah mengerti pembicaraan mereka. Ternyata istrinya dan Ivan mempunyai hubungan dulu dan bisa dipastikan itu adalah hubungan asmara. Tapi Randy tidak tahu sudah sedalam apa hubungan mereka dulu. Apakah hanya sebatas pacar atau tunangan? Angga yang menemui Randy mendengarkan omongan Dinda dan Ivan merasa serba salah dan takut kalau bosnya itu akan marah kepada istrinya dan Ivan sang mantan kekasih. Angga yang sudah kenal lama dengan Randy sangat tahu kalau saat ini bosnya sedang menahan amarahnya. Dinda, sudahlah, akhiri pembicaraan kalian, kau tidak tahu suamimu itu telah mendengar semuanya. Oh Tuhan, selamatkan rumah tangga mereka yang baru berumur sehari ini. Angga berdoa dalam hati. Cukup Van, aku tidak mau mendengar penjelasan kamu. Kalau kamu ingin meminta maaf, baik, aku sudah memaafkanmu. Tapi tolong lupakan semua, itu hanya masa lalu. Saat ini kamu sudah menikah dan aku juga baru saja menikah kemarin. Kita mempunyai jalan masing-masing. Kita tidak bisa dan aku juga tidak mau kembali ke masa lalu. Aku mencintai Mas Randy Van, aku mencintai suamiku. Tolong kamu ingat itu. Dinda sengaja mengucapkan kata-kata itu agar Ivan segera menghapus perasaan dan keinginan Ivan untuk kembali padanya. Dia benar-benar ingin menyelesaikan semuanya. Randy yang mendengar Dinda mengatakan mencintainya tiba-tiba merasa senang. Amarah yang dia tahan dari tadi hilang. Wajahnya memerah karena merasa malu sendiri. Dinda mencintainya. Ye, Randy bersorak dalam hati. Angga menarik nafas lega. Dinda mengeluarkan kata ajimat itu. Walau Angga tahu Dinda mengatakan itu hanya agar Ivan tidak mengejarnya lagi. Kalau soal hati Dinda, Angga belum yakin Dinda memang sudah mencintai suaminya atau tidak. Tapi ajimat itu telah menyelamatkan Dinda dari amukan suaminya. Buktinya si bos senyum-senyum sendiri mendengar kata-kata istrinya mencintainya. Cukup sampai di sini pembicaraan kalian. Randy sudah merasa saatnya dia mendekati istrinya. Dia tidak mau melihat istrinya yang mencintainya itu diganggu pria lain. Randy dan Angga berjalan mendekati Dinda dan Ivan. Dinda yang melihat suaminya datang mendekat segera terdiam dan tak mau berbicara lagi. Dinda, barusan aku menerima telepon dari PT. OMG, mereka akan mengirimkan proposal kerjasama ke kantor, jadi kamu harus kembali ke kantor dan menerimanya. Sekalian kamu cek isi proposalnya, perintah Randy pada sekretaris yang sekarang sudah menjadi istrinya. Dia memang sengaja menyuruh Dinda kembali ke kantor selain karena kasihan melihat Dinda panas-panasan di lokasi proyek, dia juga tidak mau istrinya itu diganggu pria lain. Tapa Randy sadari dia sudah terbakar api cemburu. Baik Mas, aku akan kembali ke kantor bersama supir. Kamu balik jam berapa ke kantor? Apa perlu aku memesan makan siang? Tanya Dinda lembut kepada suaminya. Dia ingin menunjukkan kepada Randy bahwa perkataannya tadi memang benar. Dinda mencintai suaminya. Tidak usah, kami akan makan di luar. Kamu tunggu aku di kantor ya. Nanti aku usahakan jemput kamu tepat waktu. Randy tersenyum kepada istrinya. Dia ingin memperlihatkan keharmonisan rumah tangga mereka di depan Ivan. Enak saja mau mengganggu istriku, umpatnya dalam hati. Angga tak berhenti tersenyum melihat sikap bosnya itu. Cemburu sudah menguasaimu bos. Bagus, tanpa kamu sadari kamu jadi bersikap manis pada istrimu. Awas nanti jatuh cinta. Dinda balik ke kantor diantar supir. Selang beberapa waktu utusan dari PT OMG datang sesuai dengan pesan Randy. Dinda memeriksanya, setelah itu berkas dia letakkan di atas meja kerja Randy. Dinda ingat dengan Febri, dia mengirim pesan untuk makan siang bareng karena Febri masih punya hutang penjelasan tentang tragedi tadi malam. Tragedi baju tidur. Dinda segera mengirim pesan. Dinda. Feb, nanti kita makan bareng ya. Febri. Hello.
Ini hari pertama kamu berubah status lo jadi istri. Sana gih makan siang sama suami kamu. Dinda. Dia lagi ke lapangan sama Angga. Febri. Cius lo. Tega bener suamimu meninggalkan kau makan sendiri. Dinda. Jangan lebay deh Feb. Jam 12 teng aku tunggu di bawah ya, kita makan siang di kafe depan aja. Ada yang mau aku ceritain. Febri. About first night babe. Dinda. In your dream. Febri. Oke deh. Aku siap-siap ya. Sesuai dengan janji mereka, Dinda dan Febri bertemu di lobi bawah kemudian menyeberang jalan ke kafe depan. Mereka sengaja cari tempat yang sepi dan di ujung biar nyaman ngobrolnya. Tumben kamu ngajak makan di luar gak di kantin. Ada yang mau kamu ceritain. Sesuatu yang gak boleh orang kantor dengar. Ajaib memang nih anak kayak punya indera keenam tahu aja kemana arah dan tujuan Dinda mengajaknya makan di luar kantor. Itulah Febri selalu mengerti sebelum dijelaskan. Iya Feb, pelayan datang kemudian mereka memesan menu makan siang. Mau cerita apa? Aku jadi penasaran. Tentang tadi malam ya, gimana berhasil? Febri mengedipkan matanya. Ih kamu ya memang bikin aku kesal. Pasti kamu udah kerja samakan sama Angga. Soalnya tadi pagi dia senyum-senyum mesum gitu pas lihat kami datang, Febri tertawa lepas. Kalian sengaja kan nyembunyiin kunci. Aku terpaksa pakai baju yang kamu sediain, malu banget pakai baju kayak gitu. Seumur hidup baru kali itu Feb, Dinda menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Gak apa-apa Kaledin, Doi juga udah jadi suami kamu, halal. Nikmati aja, berhasil kan? Tanya Febri penasaran. Aku datang bulan. What's? Kacian banget sih bos. Cuma bisa memandang tanpa menyicipi, Febri tertawa. Gak asik ah ceritanya. Aku juga bukan mau cerita itu. Ada yang lain lagi say. Tanya Febri. Iya dan cerita ini lebih bahaya, Dinda terlihat ketakutan. Febri menatapnya penasaran. Terus, ceritalah, tanya Febri lagi. Hari ini proyek pembangunan hotel dimulai Feb, kamu pasti dah tahu di sana aku ketemu siapa. Ivan. Febri menebak dan Dinda mengangguk. Itu kan sudah kita ramalkan Din dari kemarin makanya kamu menerima ajakan si bos menikah untuk menghindari kejarannya kan. Masalahnya dia gak mau berhenti Feb, Dinda merasa putus asa. Tadi pas di lapangan aku hampir terjatuh dia memeluk aku di depan Mas Randy. What's? Aku takut banget, wajah Mas Randy terlihat kesal. Aku langsung jalan di samping Mas Randy dan dia megang tangan aku terus di depan Angga. Ya iyalah dia marah istrinya dipegang cowok lain secara dia nyentuh kamu aja belum. Yang buat aku lebih panik, saat Mas Randy menerima telepon dia dan Angga menjauh meninggalkan aku berdua aja sama Ivan. Ivan langsung ngambil kesempatan. Dia utarakan keinginannya untuk kembali padaku. Dia meminta maaf atas kesalahannya dulu, dia bilang rumah tangganya gak bahagia, dia masih mencintaiku dan ingin kembali padaku. Gila tuh cowok, Febri terlihat geram. Aku udah tolak dia, aku sudah melupakannya, dia hanya masa lalu. Aku sekarang sudah bahagia, menikah dan mencintai suamiku, cuma aku takut Mas Randy mengetahuinya dan dia marah. Apalagi kalau dia berpikir aku mempunyai hubungan dengan Ivan. Walau aku belum mencintainya tapi aku bukan tipe perempuan yang akan berselingkuh di belakang suaminya Feb. Mata Dinda mulai berkaca-kaca, dia terlihat sangat bingung. Ngapain kamu takut? Apa yang kamu lakukan sudah benar Din. Kamu kan tidak pernah meladenin keinginan Ivan. Jalan satu-satunya kamu harus jujur sama Pak Randy kalau Ivan itu mantan pacar kamu. Gimana memulai ceritanya ya Feb, aku takut. Kamu tinggal cari waktu yang tepat terus cerita tentang masa lalu kamu dan alasan kamu menerima lamaran Pak Randy,
Febri berusaha memberi semangat pada sahabat tengah itu. Ya sudah, kami pikirkan pelan-pelan aja. Sekarang kita makan dulu yuk. Mereka pun mulai menikmati makanan yang baru saja dihidangkan. Selesai makan siang mereka kembali ke kantor. Dinda menyiapkan pekerjaannya sampai sore, tiba-tiba ada pesan masuk ke handphonenya. Bos beku. Din, aku pulangnya telat, gak bisa jemput kamu pulang sama supir aja ya. Dinda. Iya mas. Jam 5 sore Dinda sudah meninggalkan kantor menuju rumahnya diantar Pak Supir. Dinda masuk ke apartemen mereka, ganti baju rumahan, setelah itu bersihin kamar mereka yang penuh dengan bunga-bunga yang sudah layu karena sudah 2 hari. Batap juga sudah dia bersihin dan setelah itu Dinda mandi. Setelah mandi Dinda pergi ke dapur masak makan malam mereka. Malam ini dia mau masak tumis kangkung dan semur ayam. 3 tahun berhenti kerja dan fokus merawat ibunya mengasah Dinda jadi semakin mahir dan pintar memasak. Masakannya selalu dipuji mama dan kakaknya. Jam 7.30 malam Randy pulang ke rumah. Ternyata punya istri itu memang berbeda. Begitu masuk apartemen aku langsung menyium wangi masakan dan dihadiahi pemandangan wanita cantik sedang memasak di dapur. Dinda memakai baju kaos dan celana pendek yang ditutupi celemek, rambut panjang lurus dan hitam itu diikat satu di belakang. Sangat cantik istriku ini. Mas sudah pulang. Dinda terkejut melihat suaminya sudah duduk di sofa sambil menghidupkan TV. Sebentar ya, masakan aku sudah mau selesai. Dinda mematikan kompor, meletakkan makanan ke dalam piring kemudian menatanya di meja makan. Setelah itu baru dia samperi suaminya. Mandi dulu mas, biar aku siapkan airnya. Randy masuk ke kamar menyusul istrinya. Setelah itu dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dinda sudah meletakkan baju Randy di atas tempat tidur kemudian kembali ke dapur. Menyiapkan makan malam mereka. Randy yang baru selesai mandi merasa lebih segar. Saat keluar kamar mandi dia melihat bajunya sudah disediakan Dinda. Emang enak ya menikah, saat letih pulang kerja ada yang menyambut dengan senyuman. Setelah mandi pakaian sudah disediakan, kalau lapar sudah dimasakkan, tidur sudah ada temannya dan bisa dipeluk lagi. Gak nyesal deh aku menuruti keinginan papa untuk menikah. Tahu enak gini dari dulu aku nikah. Randy tersenyum tipis mengingatnya. Setelah selesai ganti baju Randy keluar kamar mencari istrinya. Makan yuk mas, aku udah lapar, ajak Dinda. Randy duduk di depan meja makan dan melihat makanan yang dihidangkan Dinda. Wanginya menggugah selera. Dinda mengambil piring Randy kemudian mengambilkan makan suaminya dan Randy memperhatikan Dinda melayaninya. Kalau terus seperti ini aku akan cepat jatuh cinta padamu Din. Ucapnya dalam hati. Randy makan dengan lahapnya bahkan dia nambah makannya. Sepertinya lapar sekali. Enak atau lapar mas? Tanya Dinda. Lapar, kamu lupa tadi aku kerja di lapangan, ucapnya datar. Kenapa aku sulit sekali mengakui masakannya ini enak. Dinda hanya menatap suaminya dan tersenyum. Walau suaminya tidak bilang enak pada masakannya tapi Dinda senang Randy lahap makannya. Setelah selesai makan Randy melangkah ke depan menuju ruang kerjanya. Dinda membersihkan meja makan dan mencuci piring. Dia bingung mau ngapain lagi, mau tidur belum ngantuk. Akhirnya Dinda menonton TV. Jam 9 malam Dinda menghampiri suaminya ke ruang kerja. Mas mau aku buatkan minum? Tanya Dinda. Boleh, Randy memeriksa berkas pembangunan hotel yang sedang berlangsung. Mau teh atau kopi mas? Teh juga boleh. Dinda berjalan ke dapur, memanaskan air setelah itu membuat teh dan mengantarkannya pada suaminya. Jangan sampai larut malam mas kerjanya. Aku tidur duluan ya, Dinda pamit sama suaminya. Randy memandang kepergian istrinya.
Meminum teh yang dibuat istrinya, nikmat. Randy memikirkan omongan istrinya dengan Ivan tadi pagi. Benarkah Dinda sudah mencintainya? Kalau ternyata bohong, apakah Dinda masih mencintai mantan pacarnya itu? Mengapa Dinda tidak mau cerita padaku tentang masa lalunya? Randy sulit untuk fokus kerja lagi, akhirnya dia meninggalkan ruang kerjanya itu dan masuk ke kamar. Randy naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping Dinda. Dia melihat Dinda sudah tidur nyenyak. Dibelainya rambut Dinda yang panjang, diciumnya, wangi sampo dan dia suka wanginya. Ini pertama kali Randy menyentuh Dinda dan Dinda tidak mengetahuinya karena dia sedang tidur. Takut Dinda terbangun, Randy mencoba tidur dan karena hari ini dia sangat letih tak perlu menunggu waktu lama Randy pun ikut tertidur. Bersambung.